sajak sebatang lisan dalam karya W.S. Rendra. Menghisap sebatang lisan, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkat berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang, tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa danau persinggahan, tanpa ada bayangan ujung. Menghisap udara yang disemprot deodoran. Aku melihat sarjana-sarjana menganggur, berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita gunting antri uang pensiun. Dan di langit, para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menculang, langit pesta warna di dalam senja kala, dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah tilang. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya, dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya di bawah iklan lampu neon. Berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gemalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudra. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala, dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajakku, pamflet masa darurat. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Selanjutnya kita akan melakukan tahap apresiasi dan kritik terhadap puisi Sajak Sebatang Lisan karya W.S. Rendra. W.S. Rendra menuliskan puisi ini pada 19 Agustus 1977. Jumlah bait dalam puisi ini berjumlah 11 bait, di mana bait pertama ini bisa dikatakan berupa perkenalan, di mana W.S. Rendra itu menggambarkan ironi Indonesia itu secara umum tentang 130 juta rakyat Indonesia di sini. Baru pada bait kedua itu sebenarnya setara dengan bait ketiga dan bait keempat,
di mana dia spesifikasinya adalah tentang kondisi pendidikan dan anak-anak di Indonesia yang saat itu dikatakan kurang layak. Dikatakan di bait ketiga, di bait kedua dan ketiga, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan, di mana di bait keempat juga ditekankan kembali. Jadi dapat dikatakan bait kedua, ketiga, dan keempat ini membahas tentang persoalan pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang masih macet dan belum teratasi dengan baik. Terus di bait kelima ini lebih menekankan bagaimana kondisi para pekerja dan kondisi karyawan yang saat itu terjadi di Indonesia, di mana waktu itu lapangan pekerjaan itu sempit. Jadi di sini dikatakan, aku melihat sarjana-sarjana menganggur. Artinya walaupun dia punya gelar pendidikan, tetapi saking sedikitnya lapangan pekerjaan saat itu, jadi banyak sarjana-sarjana Indonesia yang menganggur. Sedangkan ada juga di mana aku melihat wanita bunting antri uang pensiun. Di situ mengatakan tidak adanya kesetaraan gender kepada perempuan saat itu. Lalu ada pula di bait ke-6 di mana dikatakan, dan di langit para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas. Di sini ibaratnya para penguasa dan teknokrat saat itu, mereka tidak mengakui bahwa Indonesia ini kondisinya kritis, tapi mereka tetap saja menyalahkan keadaan bahwa rakyat Indonesia yang saat itulah malas. Nah, di bait ke-7 di sini pertama, ibaratnya dia mengatakan di sini gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senja kala. Dan aku melihat protes-protes terpendam. Artinya di sini juga banyak pihak yang tidak setuju ataupun miris melihat ironi yang terjadi di Indonesia ini. Tetapi ibaratnya pendapat-pendapat mereka itu ya hanya ibaratnya sekedar obrolan sehari-hari saja, terpendam dan tidak tersampaikan, sehingga ujung-ujungnya hanya sebuah percakapan-percakapan biasa saja. Terus di bait ke-8, dari sudut pandang penulis, aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat-jidat penyair salon. Dan di sini juga ditekan kembali, 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Artinya di sini juga kembali setara mungkin kepada bait sebelumnya tentang ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, terutama yang menimpa anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan. Ada pula di bait ke-9, bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya di bawah iklan lampu neon. Berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gemalau yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudera. Pada bait ini mengatakan bahwa harapan-harapan orang tua terhadap anak-anaknya saat itu kacau, seperti tidak ada lagi titik terang bagaimanapun mereka usahanya untuk menyekolahkan anak-anak mereka, karena kondisi Indonesia yang saat itu bisa dikatakan memprihatinkan. Di bait ke-10 mengatakan ibaratnya sudah sampai ke klimaks, dan pesan dan inti dari puisi ini yang ingin disampaikan Rendra, bahwa seharusnya Indonesia ini ayolah kita bangun. Ibaratnya gunakanlah tenaga-tenaga kerja dalam negeri, jangan menggunakan orang-orang asing, tenaga asing. Jadi di sini harus diberdayakan. Bagaimana supaya angka pengangguran di Indonesia itu terus teratasi, yang menjadi ironi saat itu. Baru di sini juga dikatakan pendapat untuk para pemimpin-pemimpin bahwa seharusnya melihat langsung bagaimana realitas di Indonesia saat itu. Ibaratnya bukan hanya menggunakan panduan-panduan ataupun diktat-diktat yang dikatakan dari luar negeri, harus mengikuti bagaimana luar negeri untuk diterapkan di negeri kita ini, karena tidak semuanya cocok diterapkan, tetapi harus dilihat bagaimana realitas yang seharusnya. Dan yang terakhir adalah pengakuan dari W.S. Rendra tersendiri bagaimana kontribusinya tentang puisi ini. Seperti dikatakan, inilah sajaku, pamflet masa darurat.
Ini sudah menyampaikan kesimpulan dari seluruh puisi ini, di mana ia mengatakan itulah persembahan dia terhadap Indonesia melalui sajak-sajaknya itu. Sekian penafsiran dari saya, terima kasih.